Sudah? Ya. Sudah, Udi? Sudah. Kita slide berikutnya, Pak. Ya, sebelumnya kita melakukan pelatihan Mendeley ya, sebelumnya dua bulan yang lalu. Dan kemarin kita belajar tentang penulisan novel. Nah, ini kita tentang personal finance. Lanjut aja, Pak Dwi. Ya, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak ya, hal yang terpenting ketika kita belajar hal yang baru, personal finance ya, kita seperti layaknya parasut ya. Jadi dia akan berfungsi kalau dibuka gitu ya. Seperti layaknya cangkir juga seperti itu. Ketika kita menutup cangkirnya, kita juga tidak ada ilmu yang masuk. Karena ini sesuatu ilmu yang baru, saya mengajar manajemen keuangan pun itu manajemen keuangan untuk perusahaan, bukan untuk manajemen keuangan pribadi. Ini juga kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Insya Allah demikian. Lanjut Pak Dwi. Nah, untuk saat ini penting ilmu keuangan ya, karena kondisi pandemik ini memukul semua sektor ekonomi ya. PHK tentu saja ada 6,4 juta pekerja ya. Terus penjualan mobil juga turun hingga sekarang tinggal 5%, turun sampai 5,5%. Terus juga di kuartal kedua ini kita sudah minus 5%, dan dampak ekonomi ini juga tidak hanya tahun ini, juga tahun depan. Baru kembali normal kemungkinan tahun 2002. Lanjut lagi Pak Dwi. Jadi nanti kalau saya menyampaikan rumah keluarga Indonesia Jerman, jawaban dengan semuanya melayani dengan cinta. Mohon maaf suaranya itu di mute sebentar yang lainnya. Ya. Siap semua peserta. Sebelumnya Pak Dwi, slide sebelumnya. Nah, pendidikan formal saja sudah cukup, rupanya belum ya. Banyak survei ya, dan ini yang sudah di-input di SWA bahwa edisi Juli 2004, 80% eksekutif terancam miskin di hari tua karena konsumtif ya, besar pasak daripada tiang, investasi kacau dan tidak siap di hari tua. Saya 5 tahun sebelumnya ya, sebelum menjadi dosen, tahun 2010 sampai 2015, saya kerja di BUMN Perkebunan ya. Mitra saya yang manajer di BUMN Perkebunan tersebut diangkat menjadi direktur operasional di anak perusahaan. Nah, beliau tidak siap di hari tua rupanya. Kenapa? Karena sampai saat ini pun beliau juga belum merencanakan punya rumah gitu ya. Padahal sudah bekerja cukup lama dan gajinya cukup untuk membeli. Karena kenyamanan tersebut, kenyamanan akibat adanya rumah dinas dan sebagainya, membuat kita nyaman dan tidak berpikir bahwa kita harus punya aset yang nantinya bisa diberikan kepada anak kita ya, atau kita juga bisa menjaga keuangan kita agar bisa dinikmati di hari tua. Lanjut Pak Dwi. Nah, untuk kondisi darurat seperti ini di masa pandemik ya, ilmu manajemen keuangan pribadi ini sangat penting ya. Salah satunya di dana darurat. Kalau seandainya kita tidak bisa mengelola keuangan, tentu saja kita tidak punya dana cadangan. Karena tiap bulan habis ya. Nah, sebetulnya dana darurat yang harus kita simpan untuk jaga-jaga itu sekitar 3-6 bulan pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau misalnya kita butuh tiap bulannya 5 juta rupiah, berarti minimal kita punya tabungan 15 juta. Ini kenapa sih dana darurat penting? Karena kalau misalnya terjadi
suatu hal yang kita tidak inginkan, seperti misalnya PHK, terus bisnis kita mandek gitu ya, karena beberapa yang terkendala karena PSBB. Nah, kita masih bisa mencari alternatif dengan waktu yang ada 3 bulan ini. Jadi 3 sampai 6 bulan. Ini ilmu dana darurat untuk personal finance adalah untuk mengatasi sesuatu yang tidak terduga. Lanjut lagi, Pak. Slide berikutnya. Begitupun dengan berasuransi ya, ini bicara tentang masa depan juga. Kita tidak tahu ya, ada kecelakaan atau misalnya sakit gitu ya, atau misalnya PHK sekalipun. Maka dari itu pemerintah salah satunya menyelenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu fungsinya untuk handle itu sebelum. Tetapi kita juga bisa untuk melakukan penyimpanan dana darurat untuk resiko. Kalau misalnya kita tidak bisa menabung, ya kita bisa mengalihkan kepada resiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Banyak sekarang ada perusahaan syariah asuransi seperti Takaful dan sebagainya yang bisa menghandle masa depan, mungkin buat pendidikan anak atau misalnya untuk hari tua dan sebagainya. Saya lanjut lagi, Pak. Nah, ini kadang milenial itu sulit untuk bisa difahamkan untuk irit gitu ya, karena ini gaji gue gitu ya, bahasa Jakarta ini gaji gue, terserah duitnya mau digimanain ya, jadi tidak bisa berpikir untuk jangka panjang. Dan berpikirnya nanti kalau misalnya duitnya kurang ya kita cari penghasilan lagi gitu. Kayaknya kesulitan banget untuk padahal hal yang termudah itu daripada kita mencari penghasilan yang lebih besar, yaitu dengan efisiensi itu, dengan melakukan pengurangan biaya tetapi juga tetap berkualitas. Ini ada contoh ya, seorang manajer gajinya 20 juta gitu ya. Kenaikannya lanjut lagi, Pak. Dan karena berprestasi biasanya ada bonus dan sebagainya, itu bisa peningkatannya 20% per tahun. Tetapi permasalahannya adalah karena pembelian banyak hal di koperasi kantor, akhirnya dipotong gitu ya gajinya oleh koperasi. Misalnya nilainya dipotong 4 juta, sehingga take home-nya tinggal 16 juta. Setelah itu, karena ingin gengsi, punya HP yang berkualitas ya, maksudnya yang punya gengsi, maksudnya berkualitas itu dari gengsi loh ya. Contohnya ya Apple Croak gitu ya. Ada loh handphone yang harganya 40 juta, 30 juta. Laptop juga seperti itu, padahal banyak yang berkualitas yang 5 juta ya, sudah bisa digunakan. Sehingga utang kartu kreditnya membengkak. Tagihan mobil itu juga. Terus lanjut lagi ada tagihan rumah. Jadi 8 juta rumah, tagihan mobil 5 juta. Klik sekali lagi, Pak. Terus tagihan mobil 5 juta, sudah 13 juta ya. Terus koperasi 4 juta, udah 17 juta. Tinggal 3 juta buat hidup gitu ya. Banyak loh orang yang punya gaji 20 juta tapi masih minjem-minjem gitu ya, minjem kepada orang lain. Karena memang tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Arahnya ke gengsi, laptop yang bisa banyak yang berkualitas harga 3-5 juta, tapi karena gengsi dan sebagainya, akhirnya beli yang 40 juta. Handphone juga seperti itu. Sehingga malah memberatkan kita sendiri. Lanjut lagi, Pak. Sebelumnya, slide sebelumnya. Slide sebelumnya, mohon maaf. Oke, seringkali kita bukan kekurangan uang ya, tapi uang kita miliknya sudah terpakai untuk yang lain, jadi dipakai dulu menggunakan hutang gitu ya.
bahasanya zaman now itu BPJS. Budgetnya pas-pasan tapi jiwanya sosialita. Sering ngafe, di kafenya kopinya kalau nggak apa namanya Yostar gitu ya, atau misalnya warung-warung kopi lah yang cukup mahal. Kopi kecil ada yang 50.000, 100.000, dan itu tiap hari gitu ya. Jadi jiwa sosialita, pengen yang punya mobil yang dianggap wah gitu ya. Terus main golf dan sebagainya. Jadi tapi budgetnya pas-pasan. Akhirnya kita sebagai pribadi atau keluarga menderita karena apapun menggunakan hutang akhirnya. Cita-cita membantu Anda untuk menabung dan berinvestasi. Jadi hal yang terpenting kembali lagi, kalau kita punya cita-cita, insya Allah diusahakan akan menabung dan juga punya investasi. Kalau misalnya kita ingin misalnya untuk milenial ya, menikah, itu harus disiapkan, butuh berapa untuk menikah. Saya butuh 20 juta. Ya, ketika kita sudah punya cita-cita, ya kita akan meraih itu dengan menabung. Tapi kalau kita tidak punya cita-cita, ya akhirnya kita nggak punya dana untuk meraih cita-cita yang kita dambakan. Jika Anda memiliki cita-cita yang besar untuk dikejar, Anda tak akan banyak membuang uang hasil kerja keras Anda hanya untuk godaan kecil ya, atau hanya gengsi. Lanjut lagi, Pak. Nah, ini ada cita-cita ya yang perlu kita tulis ya. Untuk milenial ya, banyak kadang tujuan utamanya setelah milenial kan biasanya tujuannya menikah. Tetapi karena gengsi malah yang didahulukan adalah ya mobil, ya handphone yang nilainya 40 juta, laptop, dan sebagainya yang kadang bukan kebutuhan, tapi hanya keinginan-keinginan saja. Terus yang berikutnya, ya kalau misalnya kita menikah, ya berarti ya resikonya kita harus juga menyiapkan masa depan anak, rumah, mobil. Terus berikutnya ibadah, pergi haji, zakat, infak, sedekah, bepergian. Kalau misalnya kita ingin karirnya bagus, berarti kita punya anggaran untuk sekolah lagi. Dan punya anggaran juga untuk hari tua. Dan tujuan-tujuan ini harus di-state di catatan kita, ditulis. Butuh berapa, untuk meraihnya bagaimana, dengan menabung dan juga caranya berinvestasi. Lanjut lagi, Pak. Nah, ini rumus singkat ya. Tidak selalu tepat, tapi kurang lebih lah ya. Biaya pendidikan kuliah anak yang baru lahir itu, coba klik sekali lagi, itu sekitar 8 kali ya, biaya yang sekarang. Jadi kalau misalnya saya kuliah dulu di 2001, di ITS, per semester 500.000 gitu ya. Tetapi di swasta, pada saat itu ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, bahkan ada yang lebih. Kalau misalnya saya kuliah itu 2001, kalau sekarang 2020 ya, atau 18 tahun atau 19 tahun kemudian ya, kalau anak yang baru lahir tahun 2001, berarti sudah masuk kuliah itu ya. Berarti nilainya kalau dikalikan 8 kali, untuk biaya kuliah itu, ya kalau 1,5 ya berarti sekitar 15 juta. Gitu. Minimal ya, kita harus mempersiapkannya itu mulai dari awal. Kalau tidak akan sulit. SD, SMP, SMA itu biayanya cukup mahal untuk SPP-nya, belum lagi untuk uang masuk. Semua harus di-manage, makanya butuh pembelajaran manajemen keuangan di keuangan pribadi. Lanjut lagi, Pak. Masalah keuangan keluarga itu ya ada dua. Tadi Pak Udin di awal, kekurangan uang juga masalah, kebanyakan uang juga ada masalah. Jadi kalau misalnya kekurangan uang itu gara-gara ya mungkin boros, tiap bulan selalu defisit, sulit menabung, nggak punya biaya ketika ada yang tak terduga, dia mendesak, keluarga sakit,
dan sebagainya. Ada hutang terlalu besar, itu juga mempengaruhi. Dan kalau misalnya masalah, coba klik sekali lagi Pak. Nah itu masalah kekurangan uang, ada juga yang masalah kelebihan uang. Bagaimana kita berinvestasi yang optimal, dan tidak investasinya itu jatuh ke investasi bodong. Itu masalah-masalah kelebihan uang. Dan kita akan bahas itu. Oke, mengelola keuangan keluarga itu hal yang dasar ya penting sebelum kita melakukan perencanaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita mampu dari segi pengetahuan. Hari ini kita belajar tentang pengetahuan, tools-nya, alat-alatnya untuk bagaimana mengelola keuangan. Tetapi juga hal yang terpenting adalah mau. Kalau hanya cuman mampu, ya kalau nggak mau untuk berubah, ya tetap saja tidak bisa mengelola keuangan. Mau itu bicaranya tentang sikap dan perilaku seseorang. Bisa mengetahui mana kebutuhan, mana keinginan. Seperti itu. Kalau misalnya apapun tentang keinginan kita iakan, itu sulit untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Apalagi milenial ya, yang tidak punya tanggung jawab karena belum menikah dan sebagainya. Uang semua didapatkan untuk pribadinya. Jadi apapun dibeli dengan alasan ini duit gue gitu ya. Urus lo apa gitu kata untuk bahasa Jakartanya lah. Lanjut lagi, Pak. Nah, bicara tentang manajemen keuangan ada dua hal ya. Bicara tentang kemana sih uang dibelanjakan dan juga tentang kekayaan Anda. Pernah nggak sih Bapak, Ibu, atau Mas dan Mbak itu menghitung kekayaan pribadinya atau keluarganya sekarang berapa? Kalau misalnya belum, ya dihitung, karena perusahaan aja butuh neraca, butuh laba rugi gitu ya. Sedangkan masa untuk yang pribadi, untuk hidup kita sendiri, kita nggak mengetahui kekayaan berapa gitu ya. Arus kasnya uangnya kemana saja. Nah itu perlulah kita mencatat. Paling nggak untuk yang pertama itu kemana uang dibelanjakan, kita mengetahui mana-mana yang bisa direm gitu ya, mana-mana yang nggak butuh, maksudnya yang hanya keinginan ya, dan mana yang memang kebutuhan. Sedangkan kekayaan kita itu kita hitung, sebetulnya hutang kita berapa sih gitu ya. Karena itu kan tanggung jawab kita gitu. Hutang, terus aset kita berapa. Jangan sampai hutang kita melebihi aset. Kita nanti kalau meninggal bukan meninggalkan warisan, tetapi meninggalkan hutang. Kasihan kepada generasi pelanjutnya. Lanjut lagi, Pak. Nah ini arus kas ya. Jadi arus kas kita itu mudahnya ya, pendapatan kita itu ada dua. Ada yang pendapatan tetap, ada yang pendapatan tidak tetap. Tentu saja pendapatan tetap itu gaji. Atau kalau misalnya karyawan ya yang ada di slip itu, slip gaji. Tetapi yang tidak tetap adalah tambahan-tambahannya. Itu perlu dicatat. Di luar dari gaji. Dan ada arus kas keluarnya itu pengeluaran ada yang tetap, yang bulanan, yang sudah pasti ya. Termasuk kalau kita berhutang, angsurannya itu udah pasti ya. Itu sudah langsung kita anggarkan, buatkan penganggaran, terutama di kas keluar. Dan ada yang tidak tetap, ada ya sesuatu hal yang dianggarkan untuk yang tidak terduga. Contoh misalnya memberi hadiah ketika misalnya ada teman yang nikah, ada teman yang misalnya mengunjungi teman yang sakit, termasuk keluarga kita kalau misalnya yang sakit perlu dana-dana yang darurat untuk bisa memenuhi itu. Jadi perlu kiranya kita memetakan mana yang tetap, mana yang tidak tetap di pengeluaran dan di pendapatan. Nah, setelah itu kita akan menghitung nih arus kas bersihnya. Pendapatan kita dikurangin pengeluaran, itu masih positif nggak ya? Kalau misalnya negatif, ya defisit atau pas, itu akan membahayakan atau membuat kita juga berpikir keras bagaimana menjaga agar tetap positif. Kalau misalnya negatif, itu nanti akan menggulung tiap bulannya dan hutangnya akan semakin besar. Lanjut lagi Pak Udin.
Pak Dwi ya. Lanjut lagi. Nah, ini cash flow ya. Pendapatan kita tetap maupun tidak tetap ini masuk ya. Masuk di dalam kotak tersebut. Ada yang untuk ZIS, ada yang untuk hutang, ada yang untuk tabungan dan investasi, ada yang untuk kebutuhan hidup. Klik lagi. Nah, kebanyakan hal yang pertama dilakukan adalah untuk kebutuhan hidup dulu. Jadi misalnya gaji 5 juta, gaji 10 juta untuk kebutuhan hidup. Kalau tidak dianggarkan untuk investasi, untuk zakat infak sedekah, kemungkinan besar habis. Kalau kita dapat uang untuk kebutuhan hidup, itu tidak ada sisa biasanya. Kita harus bisa merencanakan bukan dari kebutuhan hidup, gitu ya. Lanjut lagi, Pak. Nah, itu kalau misalnya ada sisa, yuk baru buat slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke, udah. Baru kalau ada sisa, baru masuk ke tabungan. Tapi biasanya kalau kita ke arah pemasukan dulu terus untuk kebutuhan hidup, ini nggak ada sisanya biasanya. Oleh karena itu, tabungan perlu dianggarkan juga. Nah, kalau misalnya tabungan tidak dianggarkan, ya akibatnya nanti hutang tidak terbayar dan zakat infak sedekah itu kesulitan juga untuk dikeluarkan. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah itu. Coba lihat yang di kiri ya. Save first, baru dikeluarkan. Bukan spend first. Kalau spend first, ya dikeluarkan dulu untuk kebutuhan hidup. Itu sulit untuk bisa menyisakan. Oleh karena itu, kita habiskan gajimu, tetapi sudah dianggarkan. Yang pertama untuk zakat infak sedekah. Minimal 2,5%. Bisa sampai 5 atau 10%. Nah, 7,5%-nya itu bisa infak, bisa sedekah. Ada yang nikahan, jangan pelit-pelit sama teman ya, diberi gitu ya, dan sebagainya. Jadi, perlu ada infak sedekah selain hanya zakat. Setelah itu yang didahulukan malah hutang dulu. Jadi, yang didahulukan bukan dari bawah, tetapi dari atas. Yang diutamakan pertama zakat infak sedekah, setelah itu baru ke membayar hutang, baru kita tabung untuk investasi, cukup tidak cukup, dicukup-cukupkan untuk kebutuhan hidup, gitu ya. Itu ilmunya dari keuangan pribadi, personal finance. Lanjut lagi, Pak Dwi. Nah, prioritas cash flow-nya ya, tadi sudah dijelaskan. Pertama, kewajiban kepada Tuhan ya, Allah ya, bisa kita anggarkan itu 10% misalnya zakat infak sedekah. Kok 10% Pak, besar sekali ya? Kalau di non-muslim ya, itu ada namanya perpuluhan, per 10 gitu ya. Kalau di Nasrani itu ada per 10, jadi 10% dari gaji kita masuk ke gereja gitu ya. Jadi kalau zakat infak sedekah kita 2,5%, kurang lah, lebihkan, paling nggak 5%. Dan juga bisa kalau di agama lain ada namanya persembahan. Tapi kalau kita ya persembahannya dalam tanda kutip ya memberikan hadiah gitu ya. Atau ada acara teman dan sebagainya, kita bisa memberikan sedekah dan infak. Nah gitu. Ini berapa ya? Paling nggak lebih dari 2,5% sampai 10%. Yang kedua, ketika sudah menganggarkan kewajiban kepada Tuhan ini, kita juga melakukan yang kedua, gaji kita harus membayar hutang dulu, cicilan hutang. Karena itu suatu hal yang wajib, dan itu adalah suatu hal yang penting, dan itu tanggung jawab kita kalau misalnya kita ngambil resiko hutang. Jadi wajib yang kedua itu cicilan ataupun hutang kepada teman, apalagi ya, itu bahaya, itu bisa melepas silaturahmi gitu ya. Dan ini penting yang didahulukan. Yang ketiga baru kita melakukan investasi, tabungan ya, untuk masa depan, kalau perlu juga ada asuransi ya. Dan yang terakhir baru cukup atau tidak cukup, dicukup-cukupkan untuk kebutuhan. Lanjut lagi, Pak. Nah, bagaimana sih menghitung kekayaan ya? Nah, dihitung tuh hartanya berapa.
kasnya ada berapa, asetnya yang lancar, aset liquid itu aset lancar sama yang manfaatnya kurang dari 1 tahun. Bisa kalau ada obligasi syariah, sukuk gitu ya, atau obligasi retail Indonesia, atau misalnya punya saham, emas, ya, dan aset personalnya tuh apa, misalnya rumah, motor gitu ya. Dan ada aset investasi, misalnya ruko yang produktif. Dan ada hutang jangka pendek yang kurang dari 1 tahun, ada hutang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Terus hutang tersebut coba deh dipilih ya, dipilah maksudnya. Mana yang hutang baik, mana yang hutang produktif. Gitu ya. Nah, nilai kekayaan bersih itu adalah total aset kita semua itu yang berupa kas, berupa aset liquid atau aset lancar, aset tetap, harta semuanya dikurangin total hutang. Kalau misalnya positif ya, berarti kita punya kekayaan bersih atau kita bisa memberikan namanya warisan gitu ya. Sedangkan warisan berbentuk aset. Kalau yang negatif sama juga bisa memberikan warisan, tetapi warisan dalam bentuk hutang gitu ya. Maka dari itu ini penting untuk bisa mencatat apapun yang kita punya. Kalau misalnya, mohon maaf ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan gitu ya, meninggal ya, keluarga kita harus tahu tentang hutang-hutang yang kita punya. Karena hutang-hutang tersebut nanti harus juga dibayarkan sama keluarga. Seperti itu. Makanya pentingnya pencatatan masalah kekayaan pribadi atau aset dan hutang. Hutang yang kita punya. Lanjut lagi, Pak. Nah, kalau nggak bangkrut ya, bukan hanya perusahaan, pribadi juga bisa bangkrut. Karena asetnya kalah dengan hutangnya. Dan kalau misalnya hutangnya lebih besar daripada aset ya, sudah meninggalkan warisan hutang ya, kita ya bangkrut gitu ya. Malah merugikan orang lain. Padahal sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oke, lanjut lagi. Bagaimana sih cara mengolah hutang ya? Ilmunya ya, di personal finance ya. Jadi hutang kita itu maksimal itu 35% dari pendapatan kita. Maksimal itu. Jadi kalau misalnya 10 juta, maksimal itu 3,5 juta hutang. Tidak boleh lebih. Karena ada namanya ZIS lagi ya, terus ada tabungan. Jadi paling enggak kebutuhan hidup itu 50% itu dari gaji itu cukup lah seharusnya. Tapi kalau kurang dari itu, saya pasti mengira pasti kesulitan dan akan berubah lagi menjadi hutang. Makanya ini penting ya, maksimal 35%. Dari 35% itu, nah pastikan proporsinya harus ke arah hutang produktif 20% ya. Kalau lebih bagus, lebih baik gitu ya. Sedangkan untuk yang konsumtif ya, itu maksimum 15%. Boleh nggak Pak beli handphone gitu, handphone kedua gitu ya. Kalau handphone pertama bisa itu sebagai kebutuhan gitu ya. Tapi kalau handphone kedua terus pengen gengsi handphonenya yang nilainya 30 juta, 40 juta ya itu sudah nggak pas gitu ya. Itu maksimal untuk yang konsumtif 15%. Pak, kalau motor untuk ke kantor gimana atau untuk bisnis? Bisa sebagai hutang produktif selama itu motor pertama, kalau motor kedua, motor ketiga, mobil kedua, mobil ketiga dan sebagainya itu udah arahnya ke konsumtif. Walaupun nilainya berkurang karena penyusutan, tetapi masih bisa dimasukkan sebagai hutang produktif. Karena tanpa kita menggunakan motor, nanti cost-nya untuk perjalanan semakin besar juga. Lanjut Pak Udin, Pak Dwi. Nah, kalau harta kita bagaimana? Harta yang baik ya, maksimum itu hutangnya ya tidak melebihi 50% ya dari harta. Jadi masih ada sisanya. Jadi kalau misalnya kita punya hartanya itu misalnya 500 juta ya, maksimal hutang itu ya 250 gitu ya.
Dan itu diusahakan mengecil sampai saat pensiun. Bahkan kalau bisa ketika meninggal itu udah nggak ada hutang gitu. Makanya dilakukan perencanaan keuangan agar pada saat akhir masa pensiun gitu ya, kita sudah tidak punya hutang. Lanjut lagi, Pak. Nah, kita program ya, program KB, yaitu menjadi kaya berencana. KB-nya itu kaya berencana. Caranya bagaimana ya? Lanjut, Pak. Sebelum itu kita definisi dulu deh orang kaya tuh kayak gimana sih? Orang kaya ya. Syarat utama yang harus dipenuhi agar disebut kaya, yang pertama itu syarat pertama itu. Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Jangan mimpi untuk menjadi kaya ya. Punya tangan di atas ya. Punya harta yang cukup kalau misalnya pengeluarannya lebih besar. Jadi syarat orang kaya pertama adalah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Ini aturan dasar yang paling penting dalam keuangan. Terus yang kedua, definisi orang kaya, undang-undang di Amerika itu ya, yang dinamakan kaya itu aset bersih. Aset bersih berarti sudah dikurangi hutang loh ya, yang dinamakan kekayaan bersih itu. Kan aset itu, kekayaan itu ya, kekayaan sama dengan hutang plus modal. Nah, yang dinyatakan kekayaan bersih yaitu ya modal itu punya kita sendiri. Itu 14 miliar atau 1 juta US dollar. Asumsi dolarnya 14.000. Gitu. Jadi kalau misalnya kita, 14 miliar ya, 14 miliar baru dianggap orang kaya. Gitu. Itu aset bersihnya, berarti sudah di luar hutang. Kalau di definisinya dari undang-undangnya di Amerika. Terus yang terakhir kita punya kebebasan. Kalau misalnya kita kaya, tetapi kita tidak bisa mengelola kekayaan kita, malah kita terkungkung karena kekayaan itu, tidak bebas, tidak bisa beribadah, itu malah tidak baik. Berarti kekayaan kita bukan di tangan, tetapi sudah di hati. Itu berbahaya bagi kehidupan di akhirat terutama. Lanjut lagi, Pak. Nah, kaya itu dari mana sih ya, gitu ya. Terserah teman-teman dari employee, karyawan ya, sebagai pebisnis, atau sebagai self-employee kayak dokter, dosen, dan sebagainya. Itu mau tidak mau harus jadi investor. Harus punya investasi. Karena investasi itu yang memberikan pemasukan kepada kita ketika kita tidak bekerja lagi. Jadi money works for you. Jadi uang bekerja untuk kamu. Bagaimana kalau nggak ada investasi, Pak? Ya sulit untuk bisa bebas finansial. Gitu ya. Lanjut lagi, Pak. Mengapa sih harus investasi gitu ya? Ada 3 hal yang harus kita pahami bahwa uang kita itu terkena inflasi. BPS itu mencatat inflasi kita 3,5%. Itu pada tahun 2019, tapi kalau sekarang inflasinya cukup tinggi karena ada pandemi ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan emas, itu inflasinya di atas 10%. Inflasi itu apa sih? Uang kita nilai nominalnya tetap, tetapi daya belinya yang berkurang. Jadi kalau misalnya kita bisa beli pecel gitu ya, 10.000, nanti di tahun depan tidak bisa beli 10.000 pecel gitu ya. Karena kenapa? Karena daya belinya berkurang. Dan kita juga butuh untuk pertumbuhan aset. Dan yang terakhir, kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Lanjut lagi, Pak. Bagaimana sih menyiapkannya ya? Bisa investasi khusus yang memang untuk kebutuhan pribadi ya, tabungan pendidikan, ada investasi untuk yang umum. Bisa reksadana, unit link, gitu ya. Dan bisa investasi lainnya. Kita bisa ke tanah, atau beli properti, ke emas. Kenapa sih emas itu dianggap investasi ya? Ada yang menganggap itu bukan investasi, hanya hedging atau lindung nilai. Karena sebenarnya emas itu nilainya tetap, uangnya saja yang berubah. Betul sih seperti itu. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan misalnya nabung di bank, itu investasi. Karena nabung di bank itu teman-teman atau Mbak dan Mas kalian setahun itu hanya 2% setahun.
belum dipotong pajak 20%, belum ada administrasinya gitu ya. Sedangkan kalau emas itu rata-rata lebih dari 10%. Nah, istri saya juga investasinya emas. Tahun lalu ya, bukan tahun lalu sih, awal tahun ini emas itu masih harganya 700.000. Tetapi bulan ini ya, masuk bulan ini ya, di awal bulan itu sudah tembus 1 juta per gram. Bayangkan dari 700 ke 1 juta, itu lebih dari 10%. Karena inflasinya cukup tinggi untuk di masa pandemi. Luar biasa kenaikannya dari 700.000 ke 1 juta. Makanya ada yang menganggap itu sebagai investasi. Tergantung pembandingnya apa. Dan yang berikutnya ada bisnis ya. Bisa juga kalau misalnya kita tidak punya sistem, bisa juga menggunakan franchise. Lanjut lagi, Pak. Nah, ini contoh emas ya. Emas itu ada dua, ada yang bentuk logam ya, dinar, ada yang bentuk batangan gitu ya. Ada juga yang ketiga juga ada yang bentuk buat perhiasan. Tapi kalau biasanya untuk investasi, biasanya kalau nggak dinar ya batangan. Nah, Rasulullah itu cukup membeli 1 ekor kambing itu 1 dinar. Dan tiap tahun itu ya 1 dinar itu nilainya naik. Dinar itu bukan batangan ya, yang 24 karat. Dinar itu 22 karat dan 1 logamnya sekitar 4,25 gram gitu ya. Dan ketika tahun tiap tahun itu ada pergi haji ya, kebutuhan emasnya cukup dengan yang lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya karena ada inflasi di dalamnya. Contoh lagi, nah ini ada saya kutip ya, 10% per tahun ya, data tahun 2007 sampai 2019. Lanjut lagi, kecuali tahun 2020 ini tingginya luar biasa. Klik lagi. Lanjut. Sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang batangan ya? Begitupun juga batangan ya, nilainya juga semakin naik juga. Dan gramnya lebih rendah. Jadi tahun 2018 cukup 64 gram saja. Kalau tahun 2005 butuh 145 gram, nanti tahun 2020 atau 2021 mungkin lebih rendah lagi. Gitu ya. Jadi emas itu disebut investasi karena nilainya lebih tinggi daripada kita nabung dan deposito. Atau bahasanya kalau bank syariah bagi hasil atau mudharabah. Lanjut lagi, Pak. Bagaimana dengan saham ya? Pastikan ya, tolong digarisbawahi, tidak semua perusahaan di pasar modal itu bagus. Ada lebih dari 600 perusahaan. Yang bagus ya, yang blue chips ya, kalau LQ45 ya hanya 45 perusahaan yang bagus. Yang sudah terbukti, terus-menerus, nilainya naik, memberikan dividen, memberikan bagi hasil laba kepada investor atau pemegang saham. Selain itu banyak yang tidak bagus, jadi perlu belajar juga mana-mana perusahaan yang bagus, mana-mana perusahaan yang tidak bagus. Lanjut lagi, Pak. Nah ini ya return dari Jakarta Islamic Index ya. Ini saham syariah, maksudnya apa? Saham-saham yang dinilai sama Dewan Syariah Nasional itu memenuhi unsur-unsur syariah, jadi bisa untuk dibeli sahamnya. Nah, tahun 2005 ke 2017 pertumbuhan harganya ini 557% gitu ya. Bayangkan, itu dalam waktu sekitar 13 tahun gitu ya, 13 tahun. Berarti ya lebih dari berapa itu? Lebih dari 30%. 3.100 berubah menjadi 10.775 itu untuk Astra ya, Agrosari.
Untuk Kalbe Farma dari 110 ke 1235. Itu naik sekitar banyak, ya lebih berkali-kali lipat. Itu belum dividen lah ya, belum dividen. Saya kemarin Bukit Asam ya, di situ ada PTBA, PT Bukit Asam. Dividennya pada tahun ini 13%. Telkom itu sekitar 5-6%. Teman-teman kalau nabung di bank itu setahun cuma 2%. Jauh sekali. Itu baru dari dividen, belum kenaikan dari capital gain, kenaikan dari harga saham. Jadi menarik ini untuk investasi saham. Lanjut lagi. Nah ini kalau LQ45, ini bisa lebih tinggi ya. Ini dikasih contoh ya, walaupun ini contohnya kurang bagus ya. HM Sampurna kalau bagi yang teman-teman syariah, ini nggak masuk saham syariah nih, HM Sampurna. Kalau misalnya teman-teman dikasih contoh ya, nabung saham, nabung biasa 1 juta per bulan dari tahun 2003 sampai 2009, gitu ya. Uang terkumpul kalau nabung itu cuma 195 juta. Tetapi kalau dirubah ke nabung saham ya, sekarang harga sahamnya sudah cukup tinggi ya. Jadi 1,4 miliar. Ini belum dividen tiap bulan loh ya. Jadi penting kita belajar investasi di saham, di properti, emas dan sebagainya. Lanjut lagi Pak Dwi. Ada namanya reksadana. Reksadana perbedaannya adalah kalau kita tidak paham tentang laporan keuangan perusahaan dan kita tidak berani untuk membeli saham perusahaan karena ilmunya tidak cukup, kita bisa memberikan ke manajer investasi. Dan manajer investasi itu yang mengelola. Ada yang konservatif ya, ada yang moderat, ada yang agresif. Seperti itu. Yang agresif tentu saja manajer investasi akan memasukkan ke instrumen investasi yang nilainya cukup tinggi, saham, tapi resikonya juga akan tinggi. Sedangkan moderat itu biasanya pendapatan tetap, seperti obligasi atau sukuk gitu ya. Lanjut lagi Pak. Nah ini kinerja reksadana. Tidak jelek ya, tetapi kalau menurut saya jauh dari kita nabung di bank atau kita melakukan deposito atau bagi hasil dengan bank syariah yang hanya sekitar 6%, 7%, bahkan sekarang cuma 5% setahun ya. Kalau nabung ya teman-teman hanya 2% setahun. Gitu ya, belum dipotong pajak. Ini kinerja reksadana ini cukup tinggi ya, mulai dari 3,5% ya, Insight Money Syariah setahun, bahkan ada yang bisa tembus 59% dalam 1 tahun ketika reksadana. Tetapi ini namanya reksadana itu kan tergantung dari kinerja pasar juga. Ada yang nilainya di bawah minus juga ada kalau kondisi pasarnya kurang bagus. Lanjut lagi, Pak. Nah, ini obligasi retail Indonesia ya. Bisa juga sukuk ya. Nah, ini tahun ini ya negara butuh duit gitu ya. Nah, daripada hutang ke luar negeri, asing, hutang ke rakyatnya sendiri. Caranya dengan membuka obligasi retail Indonesia. Nah, tahun 2019 itu 6,8% setahun. Di tahun 2018, 8,25%. Dan sekarang itu ada tuh yang tahun 2020 namanya ORI 017 gitu ya. Kurang lebih sekitar ya 7%-an juga. Ada untung, ada ruginya obligasi. Untungnya rate-nya lebih tinggi daripada nabung dan dari deposito. Tapi permasalahannya adalah kalau ORI ya atau sukuk itu jangka waktunya 5 tahun biasanya. Jadi deposito yang cukup panjang, tanda kutip depositonya itu. Karena belinya itu kerjasamanya sekitar 5 tahun. Lanjut lagi Pak. Nah ini, sebelumnya. Warren Buffett ya. Sebelumnya. Setelahnya. Nah, resiko itu
datang karena ketidaktahuan kita dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita belajar investasi, misalnya kita ingin belajar investasi saham, itu ditekuni karena kita itu bisnis ya. Saya juga bingung orang-orang kalau misalnya ngomong saham itu kok main saham gitu ya. Tapi kalau properti itu investasi. Padahal itu juga investasi di saham itu. Kalau di properti ada investasi saham, ada namanya apa? Ada investasi properti, ada trading properti. Tapi tidak pernah ada, saya pernah dengar main properti gitu ya. Tetapi kalau di saham kok jadi main saham? Tidak ada investasi saham atau trading gitu, trading saham. Seharusnya kita memahaminya namanya bisnis, namanya investasi itu ya tetap ada dua, bisa trading, bisa jangka panjang investasi. Gitu ya. Dan semua investasi berbentuk misalnya emas, properti, tanah, terus bisnis kita gitu ya. Kalau kita memang pebisnis, terus juga saham. Saham ini bisa dua ya, bisa yang sudah go public, kita miliki saham yang sudah perusahaan yang sudah go public, ada perusahaan yang belum go public, tertutup. Berarti kita kalau misalnya ada bisnis teman yang bagus, kita bisa masuk sebagai pemegang saham. Namanya private replacement atau private investment, atau kita bicaranya kita sahamnya saham tertutup gitu ya. Boleh kita sebagai pemegang saham di perusahaan yang tertutup. Lanjut lagi. Nah, ini kalau misalnya kita tidak paham tentang investasi ya, nggak main-main. Indonesia ini ya sasaran empuk untuk investasi bodong. Nggak main-main, 105 triliun hilang. Gara-gara kita salah melakukan investasi dan dibayar kabur dari pengelola yang nakal ya. Sekelas KSP ya koperasi itu gagal bayar nilainya nggak main-main 10 triliun. Saya mohon maaf, kemarin juga ada berita-berita asuransi juga seperti itu ya. Karena salah kita dalam menentukan asuransi mana yang layak untuk dipilih. Gitu ya. Walaupun kalau misalnya milik negara, katanya sih negara mau bertanggung jawab untuk mengembalikan. Tetapi ini resiko ini tetap ada. Lanjut lagi. Nah, ini banyak nih investasi bodong dan ini terulang terus. Tiap tahun ada. Lanjut lagi. Nah, ciri-ciri investasi bodong ya. Pertama, ngasih iming-iming imbal hasil yang tinggi ya. Yang di luar dari umum gitu ya. Kalau misalnya ori itu 8%, dia bisa berani lebih dari itu ya. Dengan dengan mengatakan bahwa tidak memiliki resiko investasi gitu ya. Poin kedua, dan juga ada sebagai marketing ya, pemberian bonus sama cashback bagi yang berani ngajak gitu ya. Itu juga hati-hati, itu rata-rata itu investasi bodong kalau kita merekrut konsumen baru atau sebagai marketing kepada investasi-investasi yang hasilnya tinggi yang tidak jelas gitu ya. Terus juga menggunakan testimoni pemuka masyarakat, agama ya sebagai efek penguatan. Jadi perlu dikonfirmasi dulu, benar nggak ini testimoninya gitu ya. Dan yang terakhir, janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang diinvestasikan. Lanjut lagi, Pak. Oke, tips investasi ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Tips pertama ketika kita bicara investasi, jangan pernah membeli instrumen investasi yang tidak Anda mengerti. Jadi ya perlu belajar. Perlu belajar tentang investasi yang kita pahami. Kita ingin bisnis properti, harus belajar properti. Gitu ya. Trading properti ya kita juga harus belajar, terjun ke sana juga. Kuncinya adalah berani mengatakan tidak kalau Anda ragu dan belum paham betul mengenai instrumen yang ditawarkan. Dipikir dulu, jadi kalau misalnya ada tawaran, ditahan dulu,
saya pikirkan dulu ya, dibilang seperti itu kepada penawarnya, kita bahas sehari 2 hari, kalau misalnya oke, kita lanjutkan. Kalau enggak ya, kita bilang tidak. Lanjut lagi. Jangan mengabaikan resiko suatu instrumen investasi. Semua investasi itu punya resiko. Jadi teman-teman ya harus bisa menentukan dan bisa memahami resiko yang apa aja yang ada, dan kalau terjadi bagaimana itu harus bisa kita kendalikan. Terakhir, berikutnya. Slide berikutnya, Pak. Hindari investasi yang mengenakan komisi yang biaya manajemen yang tinggi, terutama di reksadana ya, karena yang ngelola itu bukan kita. Yang ngelola itu adalah manajer investasi. Itu ada biaya-biaya untuk manajer investasi. Seperti itu. Gedung ya, gedung yang mentereng ya, brosur yang bagus, iklan yang mewah, itu bukan kinerja dari suatu instrumen investasi. Jadi kita perlu lihat dari historinya juga. Lanjut lagi. Nah, don't put all your eggs in one basket. Maksudnya apa? Kita melakukan portofolio, jangan letakkan semua telur Anda dalam satu keranjang. Nilai investasi itu bisa anjlok ya, dan di investasi yang lainnya bisa naik. Seperti di pasar saham sekarang ya, di bulan ini karena ada gelombang kedua ya, ada rencana PSBB lanjutan, itu akan membuat resiko investasi di saham tinggi. Dan beberapa hari kemarin ada yang sempat turun. Dan kita harus bisa memahami itu. Lanjut lagi. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan panik. Jadi perlu dalam keadaan tenang ya, dalam memutuskan investasi. Jangan terlalu percaya bahwa Anda akan sukses jika mengikuti prediksi dan spekulasi para pakar dan analisis. Jadi penting kita melakukan analisis diri. Tips ketujuh ini yang paling penting. Jangan mencampur adukan investasi Anda dengan dana untuk kebutuhan transaksi, untuk berjaga-jaga. Karena ini mengacaukan keuangan Anda. Jangan pernah menggunakan dana untuk membeli kebutuhan pokok dengan investasi. Jadi teman-teman kalau pengen investasi tanah, itu pastikan dulu kebutuhan hidup udah selesai. Pastikan kebutuhan hidup udah selesai, cukup untuk 3 bulan tadi kalau dana cadangan ya. Jangan sampai uangnya digunakan investasi, kita nggak punya dana cadangan maupun kebutuhan untuk hidup. Kalau misalnya uangnya investasi itu hilang, keluarga kita nggak makan gitu ya. Dan ini berbahaya. Lanjut lagi. Saya kira cukup ya. Atur suwun sekelangkong. Saya kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi Wahyu Mardika atas paparan ya. Mbak ini pelan ya belum. Cukup menarik sekali ini di masa saat ini, memang kita harus pandai-pandai benar memperkirakan ya, karena kondisi saat ini serba tidak terprediksi. Dari yang berjalan semestinya ini semua kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu. Mungkin di daerah Jakarta ini yang sekarang lagi berpikir lebih banyak ini kalau di Jakarta ya, karena di Senin rencana diberlakukan PSBB ulang gitu ya. Nah ini di kondisi kita saat ini bagi generasi milenial ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Ini masa seperti ini menjadi titik ini ya, titik yang baik untuk memulai saat kita memegang uang atau belum memegang uang ini, apa yang harus direncanakan. Nah, yang tadi mungkin masih terlewat Pak Budi Wahyu Mardika, adanya ini pembayaran lewat HP itu loh. Segala sesuatu itu kan bisa mudah kita ya temukan di HP, sehingga tinggal klik aja selesai itu. Nah, ini kalau mengaturnya gimana nih, kalau yang anak-anak milenial ini kan sekarang semuanya serba pencet selesai gitu ya. Mungkin ada antisipasi atau yang lain? Ya, untuk
tabungan untuk investasi gitu ya, masa depan ya, masa yang akan datang, itu kalau bisa ya buat rekening baru. Nah, rekeningnya itu tanpa dibuatkan ATM maupun internet bankingnya gitu ya. Jadi memang fokusnya untuk ke arah sana, untuk investasi. Kalau dibuat ATM sama apa namanya internet banking ya sama aja. Terus yang terakhir tadi ada lupanya kelewat kayaknya slide-nya itu, ada investasi-investasi sekarang yang dalam bentuk online ya. Ada Investre, ada Ternak Nesia, ada Dana Syariah dan sebagainya. Itu bisa sekarang dipelajari lebih dalam karena ada beberapa yang sudah tersertifikasi oleh OJK. Maksudnya kalau dari segi bisnis dari role model bisnis itu sudah disetujui sama OJK. Tetapi namanya bisnis tetap ada resiko gitu ya. Ada juga yang online itu tentang pembelian properti ya secara bersama-sama. Itu juga bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin itu, Pak. Baik, mungkin ada 3 penanya dulu mungkin sambil kita catat. Oke. Silakan. Bisa lewat chat atau langsung disampaikan kepada beliau. Baik, 3 penanya dulu. Ada 51 peserta ya rupanya. Iya. Cukup banyak ya. Itu ada di chat, ada Pak Udin, bisa dibacakan Pak Udin? Iya, Pak Ahmad Faidal ini ya. Lihat hasil survei tadi Pak, di SWOT tahun 2004 menyatakan 80% eksekutif bisa terancam di masa tua dan ancaman lainnya dikarenakan mereka konsumtif. Tapi di sisi yang lain, bukankah salah satu indikator penting yang mengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita adalah terkait dengan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menggelontorkan program BLT ya, yang sampai dengan saat ini, walaupun yang tahap ketiga ini ditunda dulu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya ukuran konsumtif dalam kaitannya dengan manajemen personal finance, sedangkan di sisi yang lain kita didorong untuk konsumtif meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertanyaannya seolah-olah ini kan makro dan mikro ini jadi satu ini ya. Nah, terkait dengan personal finance kita sendiri ini seperti apa? Padahal pemerintah mendorong untuk memperbanyak sisi konsumtifnya itu tadi. Baik, ini yang pertama. Ada yang lain? Oke, saya jawab dulu ya. Ini ya. Oh, langsung baik. BLT itu memang meningkatkan konsumsi masyarakat gitu ya. Tetapi kalau BLT itu tanpa dengan apa namanya tujuannya tidak produktif, itu akan membahayakan juga. Karena kalau misalnya Bank Indonesia misalnya memutuskan untuk mencetak uang gitu ya, tidak ada jaminan untuk kegiatan produktifnya gitu ya, itu juga blunder juga karena inflasinya juga nggak terkontrol gitu ya. Percuma kalau misalnya kita melakukan konsumsi yang cukup tinggi, tetapi nilai dari rupiahnya juga turun juga, anjlok gitu ya. Nanti tidak berharga juga. Seperti itu ya. Terus kalau dari segi personal finance ya, sebetulnya pengeluaran uang yang kita lakukan itu dibagi dua ya. Ada yang konsumtif, ada yang produktif. Dan dua-duanya tetap keluar. Bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kalau misalnya konsumtif itu langsung habis pakai, tidak bisa siklus produknya itu dijalankan, sedangkan kalau yang produktif itu bisa lebih bermanfaat lagi, apalagi arahnya ke bisnis. Itu bisa membuat produk domestik, produk bruto kita meningkat. Sehingga hasilnya juga bermanfaat, bukan hanya sekedar konsumsi, tetapi juga untuk pekerjaan ya, untuk
tenaga kerja, dan juga kalau misalnya bisa diekspor, itu bisa menghasilkan devisa bagi negara. Jadi arahnya ke produktif itu jauh lebih bagus daripada konsumtif. Mungkin itu. Ada yang lain? Baik, silakan jika ada tambahan yang lain. Ini beberapa memang ada juga mahasiswa ini yang mereka masih susah untuk mengatur uangnya. Ya, sisi yang lain memang kebutuhan lebih banyak ini, besar pasak daripada tiang. Ini rata-rata di situ. Mungkin ada sisi yang lain, Pak, bisa ditambahkan. Sebetulnya hal yang penting untuk mahasiswa ya, saya juga dulu pernah mahasiswa ya, semua sama. Tapi orang tua saya itu memberi pelajaran bahwa mengatur keuangan pribadi itu penting. Maka dari itu, saya diberikan uangnya itu bukan harian, bukan bulanan, tapi 6 bulanan. 1 semester. Dulu 1 semester itu 3 juta gitu ya. 3 juta. Dan itu di dalamnya ada namanya bayar kuliah gitu ya. Terus bayar kos, dan semuanya. Sehingga kita bisa mengatur. Dengan 3 juta itu dibagi 6, berarti 500.000 per bulan ya. Kita bisa mengatur itu. Secukupnya berapa untuk makan, terus untuk kuliah, untuk bayar kuliah, dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita memberikan, atau sebagai orang tua memberikannya harian, apapun yang diminta itu diberikan, itu tidak mendidik untuk untuk praktek, untuk mengolah keuangan yang lebih baik. Mungkin itu aja. Ya, ini kalau kasusnya mereka ini bukan dapat dari orang tua, mereka bekerja sendiri, ya mereka juga sambil kuliah. Nah, ini yang kebanyakan kalau saya lihat di peserta adalah kondisinya seperti itu ini. Mereka bekerja juga kuliah sendiri atas biaya sendiri, sehingga pendapatannya ya dipakai untuk salah satunya untuk biaya kuliah itu. Ya itu bagus ini, ya. Dan itu apa namanya? Saya salut bagi teman-teman mahasiswa yang bisa membiayai kuliahnya sendiri. Hal yang terpandai dilakukan adalah bisa melakukan penganggaran pada saat terima gaji, itu hal yang penting. Jadi yang pertama itu, jangan kebutuhan dulu dikeluarkan, baru kalau ada sisanya ke tabungan. Kalau ada sisanya lagi, baru bayar hutang, baru sisanya lagi kalau ada zakat. Jadi kalau bisa, sudah diatur, dianggarkan. Habiskan gajimu, tetapi habiskan itu untuk sudah dianggarkan, mana untuk bayar kuliah, mana untuk kebutuhan hidup, mana untuk misalnya bayar zakat, infak, sedekah, mana yang untuk peralatan atau buku dan sebagainya. Gitu. Mungkin ada yang bertanya langsung, bisa mute-nya itu dilepas gitu ya, dan ke arah moderator. Baik, silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung sama pemateri. Kayak konsultasi ini ya, konsultasi keuangan ini. Memang materi nanti di grup ya, materi di grup. Di grup WA ya, nanti akan di-share ya. Baik. Nah ini bagi anak-anak muda ini memang jadi catatan penting ya. Memang bekerja sambil kuliah, ya. Dan apalagi sudah berkeluarga, ini tantangan tersendiri juga ini Pak Dika ya. Selain dia harus mengelola diri sendiri, sekaligus juga itu tadi ya, mengelola keuangan keluarga. Nah ini bisa harus dibagi-bagi ini pos-posnya gitu ya. Inti poinnya adalah di uang itu sendiri kita mempersepsikannya seperti apa yang pertama, ya. Yang kedua kira-kira gunanya apa ini untuk menunjang aktivitas kita ya. Nah, itu mungkin jadi hal yang penting. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Dika produk-produk investasi Pak, yang mungkin bisa disinggung sekali lagi terkait dengan produk-produk yang mungkin untuk generasi milenial seperti ini apa kira-kira yang cocok atau pas ini untuk dia dapat uang
ya tadi sambil kuliah, tapi dia bisa menyisihkan untuk nantinya dipakai untuk jenjang selanjutnya, misalkan menuntaskan kuliahnya ataupun untuk menikah periode berikutnya gitu ya, atau membangun bisnis sendiri misalkan. Oke, banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk mahasiswa ya. Kalau saya di mahasiswa itu ya kuliah sambil bisnis ya, bisa sambil bisnis, tidak mesti investasi. Jadi malah bagus ketika kuliah sambil bisnis sambil kerja. Jadi ilmu kita langsung bisa diterapkan di prakteknya gitu ya, di kehidupan nyata. Dan kita juga bisa dapat pemasukan dari situ. Nah, kalau investasi ya, investasi. Teman-teman mencoba dari hal yang kecil dulu, dari nilai yang kecil. Contoh misalnya ingin mencoba menabung saham atau ingin mencoba untuk investasi di properti ya. Beli tanah dulu aja gitu juga bisa. Atau beli emas gitu ya. Dan sekarang banyak kok yang investasi-investasi berbasis online. Dicoba tapi pastikan testimoni atau sertifikasi dari OJK-nya ada. Dan mulainya tidak besar langsung, kecil dulu aja. Nanti kita bisa menghasilkan, kita coba misalnya 1 juta. Ini beli properti barang-barang ya. Properti dijual, hasilnya nanti dibagi hasil barang-barang kan. Nanti kita dapat nggak? Kalau dapat berarti ini terpercaya. Kita bisa lanjutkan ke yang lebih besar. Coba-coba aja ke Investrade, Dana Syariah, Ternak Nesia. Itu kalau Ternak Nesia malah ada yang bibit ya. Jadi bibit itu kita sebagai investor untuk membantu petani, nanti bagi hasil dengan petani. Hasilnya kita dapatkan. Ada resiko nggak? Ya ada tetap. Kalau misalnya hasil produksinya nggak bagus, ya kita mau nggak mau harus menanggung itu gitu ya. Dan teman-teman ya investasi itu seperti layaknya bisnis, bisa untung bisa rugi, dan kita harus bisa memahamkan bahwa mental ini ya harus dipenuhi sama kita gitu ya. Mental Bisa jadi berani Pak, ya. Bisa patungan juga, Kalau di ada namanya sistemnya crowdfunding juga ada crowdfunding. Jadi crowdfunding itu resto dibagi saham gitu ya. Misalnya butuh bikin resto 500 juta, per sahamnya 1 juta, kita beli 10 saham 10 juta. Gitu. Nanti dibagi beberapa orang restonya. Hasil laporan keuangannya nanti akan diberikan tiap bulan. Paling tidak kita akan merasakan sense of business ya, merasakan bahwa kita punya bisnis restoran. Kita punya laporan keuangan di sana, kita menjalankan bisnis kita seperti apa, untung atau tidak, seperti itu. Pembelajarannya banyak hal yang kita lakukan ketika kita melakukan investasi. Mungkin itu. Baik. Ya, itu mungkin silakan jika ada yang mau disampaikan terkait dengan personal.